berjumpa kembali di malam Sabtu dalam kajian kitab Al-Hikam. Tak terasa setahun lamanya ya bapak-bapak ibu-ibu kita baru berjumpa lagi. Ya, setahun ya. 1 tahun ya. Ya. Secara hitungan boleh saja dikatakan 7 hari. Tetapi ya tidak salah juga kalau dikatakan setahun, karena kita berjumpa kemarin di akhir Desember 2025. Alhamdulillah kita sudah berada di 2 Januari 2026. Berarti beda ya, 2025 2026. Alhamdulillah, insyaallah tahun baru ini sehat-sehat semua sekeluarga, dan insyaallah semakin kita dekat dan dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kemarin saya lihat di akhir tahun Islam itu atau agama Islam Muslim itu saya lihat 3 sikapnya ya, 3 sikapnya. Ada yang terlalu mungkin mewah-mewah atau poya-poya atau lalai di akhir tahun kemarin, penutup tahun kemarin. Ada juga kebalikannya, tak kalah menghindar. Ya kan, walaupun acara apa tidak ada, katanya ini Masehi kan dari kata dari Isa ya, Masehi. Kalau begitu ini namanya Kristen atau agama lain, kalau begitu haram. Ada juga terlalu kakdor, bilang orang begini. Tidak salah, semua pendapat benar ya. Tapi ada golongan ketiga antara keduanya, tidak poya-poya dan tidak juga biasa-biasa. Dia mungkin mengiringi dengan salat taubat kah, mengaji kah, kumpul-kumpul berarti ada sedekah di situ kah, zikir kah, doa bareng kah, dan seterusnya. Kenapa? Kita jangan terlalu alergi juga sama yang namanya Masehi. Masehi kan perhitungan matahari. Kita Hijriyah, Qamariyah, namanya Qamar, hitungan bulan. Bukan berarti kalender ini ada agamanya. Jadi kalender itu tidak ada agamanya. Apa artinya tidak ada agamanya? Jangan katakan mentang-mentang ini Syamsiyah atau Masehi itu adalah agama A, kita cuma agamanya apa? Ini. Enggak kan? Belum tentu ya. Kita dalam beragama, hemat kami, bulan atau peredaran matahari kita dua-duanya pakai. Islam itu dua-duanya ngambil. Rukun Islam tidak sempurna kalau cuma peredaran bulan yang dia ambil, tidak sempurna. Harus juga ada beribadah berdasarkan peredaran matahari. Contoh, kita sekarang tidak sholat maghrib kalau matahari masih ada di atas kita. Ya, bisa kita sekarang sholat maghrib kalau matahari sebelah sini? Enggak kan? Iya. Kita sholat duha, baru matahari bukan dari timur, tetapi matahari sudah berada di barat. Asar minjem sore nih, kalau matahari sudah berada di barat. Ya kan? Kalau duha, matahari masih timur, baru-baru terbit duha. Ya. Apa artinya? Ternyata kita diajarkan dalam beragama jangan benci terhadap alam. Ya, kita belajar dari alam tapi jangan benci dengan alam. Bahkan gunakan alam itu sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari kita gunakan dalam sholat. Bulan kita gunakan dalam apa? Juga dalam puasa. Ya kan? Dalam puasa. Begitu. Bahkan kalau haji itu perpaduan. Bulannya bulan Zulhijjah, tetapi ya kan tergenang kita kemana? Ke Mina, ke Musdalifah atau apa? Hari pertama, hari kedua kita lempar apa ya kan? Melihat juga itu. Berarti perpaduan. Oleh karena itu bulan dan matahari dua-duanya sebenarnya cap agama Islam, karena dua-duanya dipakai beribadah. Tapi kalau dua-duanya tidak diperhitungkan dan tidak dipakai, masuk bulan Ramadan tapi tidak puasa misalkan ya, maghrib ini peredaran matahari sudah menunjukkan maghrib tapi kita tidak sholat buat apa kalau begitu ya? Maka kalender itu kita kasih agama,
kalau kita sholat beribadah di dalamnya atau termasuk puasa di dalamnya, ya kan? Kita puasa Senin Kamis besok, apa kita lihat? Sahur tak? Apa kita lihat? Buka tak? Matahari juga. Jadi kita Ramadan juga buka mitawar. Oke, dilihat Allahu Akbar ya, dan seterusnya itu ya. Tinggal mumpung ini kita bicara Ramadan, kurang lebih hampir 2 bulan lagi, udah cukup 2 bulan lagi kita masuk Ramadan. Saya ingin menyampaikan satu yang mungkin biasa saya lupa karena belum tentu juga saya ketemu kita di bulan Ramadan. Siapa tahu ada jadwal ceramah lain. Kemarin itu yang banyak didiskusikan, yang paling fatal itu yang saya lihat adalah sahur. Ada orang sahurnya 10 menit sebelum azan. Ada yang mendukung, ada juga menolak. Kalau masih imsak itu ambak nih, yang penting dia dapat bang, dia belum azan. Kalau kita belajar ilmu falak, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semua, saribatangku, Islam Indonesia, ulama kita di Indonesia mungkin beda hitungannya dengan luar negeri. Kalau luar negeri mungkin ilmu falaknya nak kasih pas-pas kiwat tuna. Misalkan maghrib pukul ini nak kasih pas-pas. Kalau kami yang pernah barulah 2 kali ikut pelatihan itu beberapa tahun yang lalu, itu kita lihat jadwal sepanjang masa dengan hitungan-hitungan rumus-rumusnya, kos-kos, tantan dan sebagainya, itu panjang, itu penjelasan. Itu ulama kita dari sekarang yang dipakai itu selalu melewatkan kurang lebih 2-4-5 menit. Misalkan azan isya sebentar ya, 19:34 misalkan ya, tertulis 19:34 ya. Metode berpikirnya ulama kita ketika menentukan waktu biasa nak kasih lewati sedikit. Kenapa? Ilmu manusia ini ilmu pas-pas, beda dengan ilmu alam, ilmu Allah yang memang akurat. Walaupun ilmu eksakta, ilmu pasti, tetapi namanya manusia pasti ada human error. Maka ulama kita dari awal penetapan jadwal sholat sepanjang masa itu kasih lewat 2-3-4 menit, kasih lewat itu. Kenapa? Daripada pas-pas dihitung ternyata belum masuk, bagaimana? Pas-pas, kalau pas-pas baru belum masuk, sholat bagaimana? Belum kan? Tapi kalau lewat sedikit, alhamdulillah, berarti masuk nih, ya kan? Duhur lewat sedikit, alhamdulillah. Tapi kalau belum misalkan duhur baru lewat, itu salah satu waktu yang haram itu untuk sholat adalah 5 menit sebelum sholat duhur. Artinya matahari masih ada sejengkal begini, ya kan? Berarti haram sholat itu begitu. Dan seterusnya. Nah, ulama kita nak kasih lewat lagi sedikit, 2-3-4 menit, lebih baik lewat, lebih daripada kurang. Nah, kalau begitu kita ambil ini rumusnya ilmu falak. Ya, bagaimana kalau subuh? Ya, bagaimana kalau subuh? Subuh misalkan sekarang 4 lewat, ya, jangan 4 lewat, lebih maju lagi daripada sebelumnya. Anggaplah subuh, ya kita masuk 4:21. Berarti imsaknya 4:11. Begitu, 10 menit biasa 4:11. Kalau mau kita hitung-hitungan tadi, sebenarnya kurang lebih pas teng pas. Mungkin waktu sholat subuh, ya, kurang 2 atau sampai kurang 4 itu sebenarnya subuh mentomi itu. Subuh mentomi. Ya, cuma tadi apa tadi rumusnya? Dikasih lewat sedikit beberapa menit, 1-2-3 menit. Nah, berarti kalau subuh 4:21, imsak 4:11, maninitna atau relota ini maninitna. Ihtiyat namanya, warakna, hati-hatinya. Siapa tahu ini ya kan, tak kalah makan baru apa. Nah, kalau saya standarnya, kalau hitungan ini ilmu falak kita pakai, waktu paling terakhir kita imsak jangankan bukan 10 menit sebelumnya, 5 menit lah kurang lebih. Kalau mau aman. Kalau memang pas 10 menit waktu 10 menit, kemungkinan besar memang belum subuh itu. Memang benar. Tapi jangan kita bilang, "Hore, masih ada 1 menit." Ambak memang nih, jam bagi. 1 menit belum azan, jam bagi dulu, jam bagi.
jam bagi. Kalau itu tadi rumusnya dipakai 2-3 menit, itu kemungkinan sudah masuk itu subuh sebelumnya. Tapi ulama kita nak kasih anu. Saya juga kalau tidak ikut pelatihan ilmu falak, ya kita tidak tahu begini. Tetapi ternyata ada pakai rumus-rumusnya. Kenapa dihitung? Kenapa hasilnya berbeda ini Pak Kiai? Begini rumusnya karena dikasih lewa-lewa sedikit apa dan sebagainya, ya, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi kalau jadi jalan tengah ini jalan tengah. Ada orang tidak mau imsak, ada juga terlalu imsak tidak perhatikan, yang penting belum azan, ya kan? Ada. Kalau kita jalan tengah. Secara pribadi yang kami amalkan ya kurang lebih 5 menit lah sebelum azan. Stop memang maki. Ya, kalau bisa juga sebelumnya tidak apa-apa, apalagi kita ikuti dengan zikir, mengaji dan seterusnya ya. Mungkin demikian dari saya. Kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi fid dharain amin ya arhamar rahimin. Ya. Wa maqamatul inzali ibaratun amma nazilil qalbi minal ma'arifi wa nahwiha. Minggu lalu kita belajar 2 hal. Apa itu? Tentang amal dengan ahwal. Amal dengan ahwal. Amal itu adalah ibadah dari aspek jasmani. Amal. Itu ada saudara kita solat. Amal. Kita lihat, kita bisa dengar. Amal. Mengaji tahu itu amal. Bisa dilihat, bisa didengar. Jasmani. Lidah yang bicara, tubuh yang sholat, beribadah dan seterusnya. Itu. Tapi ada juga dalam kitab Al-Hikam ini dikatakan ahwali. Ahmad Zarruq mendefinisikan ahwal adalah ibadahnya qalbu. Di sini dikatakan harakat al-qalbiyah, gerak-gerak ibadah-ibadah qalbu. Qalbu berarti spiritual. Ya. Dikatakan bahwa harusnya ketika kita beribadah kepada Allah, amal dengan ahwal seiring. Jadi ketika orang kita beribadah, ada orang beramal, berarti betul gerak, ruku, sujud. Oke, betul. Itu namanya ibadahnya secara amal, beramal. Dilihat, didengar, oke, gerakannya bagus, ucapannya, tajwidnya bagus. Itu namanya amal, ibadah amal. Tapi di sini katakan ada juga ibadah ahwal. Hati dan pikiran itu ikut tidak ketika sholat. Nah, di sini dikatakan ya, kualitas amalnya seseorang adalah hasil dari berkualitasnya ahwalnya seseorang. Jadi ada orang kita lihat, bagus ki amalnya ini. Kenapa? Banyak tahu sembahyangnya, misalkan. Banyak tahu melakukan ini. Ada orang melihat bagus atau berkualitas, nalia apanya? Jumlahnya, ya. Oke. Melihat fisik dinalia, fisik. Iya tahu. Oke? Satu. Di sini dikatakan amal itu jangan lihat kualitasnya dari fisik, tetapi lihat dari kualitas ahwalnya, hatinya. Ya. Kemarin bagi yang belum sempat hadir atau mungkin saya review lagi 1 kali bahwa coba dibandingkan ya 2 rakaat khusyuk ya, anggaplah salat sunat 2 rakaat khusyuk, kemudian 6 rakaat tidak khusyuk ya kan, atau tidak ikhlas. Bagaimana? 2 rakaat khusyuk ikhlas, 10 rakaat tidak ikhlas, tidak khusyuk. Nah, bagaimana? Dari aspek boboknya bagaimana? Iya kan? Nah, iya. Contoh, sama-sama ada batu besarnya begini, kerikil. Ada juga batu dari alam namanya emas, begini. Ya? Kira-kira bagaimana? Iya. Ya kan? Batu gunung biar begini besarnya, kalau dibeli 1 berapa rupiah? Batu gunung begini, ya. Tapi kalau emas biar begini kecilnya berapa juta? Oke? Ini tidak ada di Al-Hikam, cuma kami menjelaskan dulu sedikit sebelum kita lanjutkan. Itu artinya jangan melihat apa? Sama juga saya lihat mobil ya, mobil truk, mobil apa, oke, mobil bus mahal.
Tapi ada itu mobilnya Cristiano Ronaldo, mobilnya Messi, yang mobil sekke itu yang bisa tak buka begini pintunya, ya kan? 2 orang je bisa, ya kan? 2 orang je bisa. Bus berapa orang bisa, ya kan? Puluhan, belasan puluhan. Tapi ada mobil sekke itu, tapi mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini itu, ya kan? Cuma 2 bisa, sopir dia dengan siapa di sini sampingnya, ya. Tapi deh balinna mahalnya, ya kan? Sama-sama di mobil, ya kan? Harusnya logikanya, harusnya mobil truk yang paling mahal, mobil bus paling mahal. Tapi kenapa ada di atasnya? Padahal mobil kecil di 2 orang di penumpangnya, ya. Sama lebih mahal itu mobil F1. 1 orang je. Iya kan? 1 orang itu F1, tapi deh mahalnya itu. Ya, itu artinya terkadang kualitas itu tidak ditentukan jumlah atau kelihatan besar, ya. Al-Hikam mengajarkan kita, misalkan ada orang sholat, bitawah lamana sholat, misalkan lamana sholat sunnah, lamanya begitu kan? Oke, mungkin itu tanda berkualitas, mungkin tanda. Tapi jangan dulu patuh bahwa gara-gara lamanya atau banyaknya itu bagus, ya, belum tentu. Di sini dikatakan indikator ciri berkualitasnya yang sebenarnya lihat hatinya. Yang paling bagus lama tommi, banyak tommi, ikhlas khusyuk tommi, itu paling top, tidak ada yang kalah. Ya, tidak ada yang kalah. Salatnya misalkan banyak rakaat jumlahnya, tembus sampai salat subuh panjangnya, ya kan? Jumlahnya banyak, kemudian tembus salat subuh khusyuk lagi. Menangis, bergetar hatinya khusyuk, ikhlas, itu paling bagus, itu paling bagus. Itu nih contohnya salatnya Nabi Ta. Misalkan Nabi tak cuma 8 rakaat, ya, cuma 8 rakaat, tapi mungkin sembuh subuh, ya kan? Dan seterusnya. Oke. Di sini kita lihat indikator utama amal yang husnu, baik dan berkualitas, dilihat daripada apa tadi? Hatinya, amal hatinya baik atau tidak. Kemudian husnul ahwali minat tahqiqi fi maqamatil inzali. Sekarang bagaimana melihat kualitasnya hatinya orang? Di sini dikatakan bahwa fi maqamatil inzali, lihat juga makomnya. Bagaimana melihat sesuatu? Lihat makomnya. Ya, dilihat makomnya, kedudukannya dan seterusnya. Ya, contoh. Ya, ada pajahit misalkan, ada pajahit di sini kah? Maka sebenarnya contoh kami Pak Dek nuku, tapi banyak di sini Pak Dek belah. Di sini Kota Borong ini banyak Pak Dek. Atau ada pajahit di sini, tidak ada tuh. Contohkan tuh, ada, tidak ada pajahit. Tapi rata-rata ibu-ibu pintar pajahit, ya. Misalkan ada pejahit amatir, ada pejahit profesional, ya. Ada pejahit amatir dengan ada pejahit profesional, ya. Kalau profesional itu bahkan yang punya butik, kalau tahapan artis itu apa ya, Ivan Gunawan misalkan, ya kan, butik-butiknya itu, ya kan, pikir di sana harga-harga di sini kan paling-paling 100.000 3 kos, ya kan, belum lagi ada cakar murah-murah dan seterusnya. Kalau di situ butiknya mungkin ya kan, lebih mahal dari HP misalkan, mahal sekali. Coba kita lihat kualitasnya. Bagaimana kualitas kerjanya? Dilihat juga di sini apa? Makom, kadar tingkatan keimanan seseorang. Jadi kadar keimanan. Jadi untuk melihat bagaimana kualitas ahwal seseorang, dilihat apanya? Kadar keimanannya dan makomnya di sisi Allah bagaimana? Sama-sama 2 rakaat Nabi Muhammad, ya, dengan 2 rakaat Muhammad Irham, sama-sama 2 rakaat. Nabi Muhammad dengan Muhammad Irham, sama-sama 2 rakaat, ya kan? Untuk melihat ahwalnya pasti beda. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, ya kan, tingginya tinggi, capak nomor ke dia salatnya sangat luar biasa. Kalau Muhammad Irham biasa, dia anak muda je, ya kan? Iya. Dan seterusnya begitu. Makanya di sini untuk menempa ahwal harus juga ada namanya makom dari diri kita, dan ini makom dan ahwal tidak kita dapatkan kecuali di sini Al-Imam Abu Hamidin rahimahullahu taala
yaqulu la budda likulli maqamin min ilmin wa amalin wa halin. Kalau kita tadi mau kadar makom, seperti mau jadi penjahit internasional, penjahit profesional, ya kan, tukang bengkel profesional, pedagang profesional. Kalau pemain bola internasional, kalau makomnya semakin tinggi, berarti semakin mahal ini. Harus ada 3 unsur kalau mau naik makom orang. Dari orang biasa menjadi semakin ikhlas, semakin bagus ibadahnya, itu ada 3 tingkatannya. Apa pertama? Ilmin. Harus ada berilmu, harus selalu menambah ilmunya. Makanya kita malam ini ada kajiannya, diawali dari ilmu. Kemudian wa amalin. Kemudian ilmu itu diajarkan dan diamalkan. Dengan apa? Amalin bizohir, dengan zohir, dengan jasad kita. 2. Kemudian ilmu itu halin, diamalkan dengan kolbu. Jadi ketika ilmu ini tahu ilmunya, otak ini tahu ilmunya, kemudian tubuh sudah mempraktekkan, hati juga sudah latihan bagaimana mengingat Allah, itulah tingkatan makom yang lebih tinggi. Nah, jadi berawal dari apa? Ilmu. Ilmu itu diperoleh dari 2, yaitu dengan baca buku, dengan belajar dengan guru. Jadi 2. Ilmu dari buku dengan dari apa? Dari guru. Buku dan guru, kitab dengan guru. Buku mustas. Betul, buku. Tetapi kalau guru lain tongi. Kalau buku, biasa kita baca buku, biasa kan masing-masing orang salah paham. Apa maksudnya ini? Ini apa maksudnya? Nah, itu. Kita lagi baca Quran, biasa salah-salah. Ini apa maksudnya? Tidak, ini maksudnya ini begini. Ya kan? Aki-aki. Kalau buku. Tapi kalau guru salah-salah bagaimana? Ada luruskan begini begini deh, begini caranya, boleh begini, ada luruskan Dan hebatnya kalau guru spiritual kita, ya, dia bisa mengajarkan kita 2 hal, amal dengan ahwal, ibadah jasmani, dan juga bisa mengajarkan kita ibadah qalbiyah, ibadah spiritual. Ibadah spiritual. Kita lanjut bahwa di sini dikatakan bahwa la budda likulli maqamin min ilmin wa amalin wa halin. Harusnya setiap makom, yang mana itu makom? Makom dalam ilmu tasawuf itu contohnya sabar, makom orang-orang sabar, makom orang-orang syukur, itu namanya makom mahabbah, orang-orang cinta, ya kan? Orang yang cinta sudah berada makom orang-orang cinta misalkan mahabbah kepada Allah, apalagi paling di atas lagi itu ma'rifat, sudah mengenal Allah, tentu solatnya beda. Contoh, anak TK solat bagaimana? Naik makomnya anak SD kelas 6 sama beda. Naik lagi SMP kelas 3, cara salatnya beda. Ya, kita dewasa beda. Ya, mungkin besok-besok usia 40 ke atas pensiun seperti bapak-bapak ini setelah panjang umur sehat semua juga beda. Jadi beda. Jadi makam kita beda. Itu faktor usia, faktor jenjang misalkan. Ya. Ya, begitu. Kenapa? Cara orang melihat dan melakukan sesuatu beda. Di sini dikatakan walaupun amalnya sama, tapi pelaku tingkatannya beda hasilnya. Contoh, ada anak kecil, anak TK. Ya, saya dulu begitu waktu ada kemarakanku baru-baru. Pukul perutku sekeras-kerasnya. Biasa kan masih begitu biasa sispek atau apa. Pukul mini. Ya kan? Anak TK pukul perut kita sekeras-kerasnya, tidak mampang. Kris jong. Pukul mini sekeras-kerasnya. Bagaimana? Sama? Beda kan? Beda. Jadi ada amalan sama-sama dilakukan, bahkan dengan sekeras-kerasnya, sebaik-baiknya, beda. Ya, contoh kita menonton bola, matanya penonton beda dengan matanya ahli atau pelatih. Makanya penonton buruk itu tidak nak kasih gol dan cetak lagi. Ya kan tinggal dikasih begini. Nak perhatikan tuh. Iya. Penonton, memang penonton dasar lebih hebat. Tapi kalau pelatih
ahli, misalkan ahli ya, pelatih dari luar, pernah ikut kursus pelatihan, ada bagaimana strategi dan seterusnya. Oh, ini pakai ini. Ketika bertahan menggunakan formasi 5-3-2, ketika menyerang menggunakan formasi 3-5-2 dan seterusnya. Counter attack, itu dia. Mata sama. Tapi kadar kita dengan ilmu yang berbeda, beda-beda. Saya kemarin itu teringat kasihan Guru Ta'ambuk Dalle. Ya, saya juga masih sebagai dosen stay DDI, selain di UIN, saya juga masih stay DDI. Dulu itu Guru Ta'ambuk Dalle, karena kita dari DDI. Dulu Guru Ta'ambuk Dalle itu, mohon maaf, sempat dilempari batu rumah. Dilempari, dilempari. Guru Ta'ambuk Dalle ini sudah ada pesantrennya, sudah banyak menunya, teman-temannya ya, dilempari, Siapa lempari? Jamaah dan muridnya. Nauzubillah. Jamaah dan muridnya. Kenapa? Makomnya muridnya tidak sampai, belum bisa sampai. Ya, ini off the record ya. Itu dulu Guru Ta'ambuk Dalle, mohon maaf kalau kita sebut merek atau partai. Dulu Guru memihak atau memilih partai yang warna kuning. Kan dulu 3 di partai, kuning, merah dengan hijau. Ya. Harusnya itu kiai, harusnya itu ulama, pandrita, pimpinan pondok, ya kan? Kita dari pesantren, ya kan? Santri, ustaz, kiai, harusnya kan dari partai warna hijau. Apa ini? Kenapa begini? Dilempari Guru Tanya alumni DDI yang lama-lama, dilempari, ada lempari. Disitulah dilihat sang murid ini taat atau tidak kepada kiainya. Ya, taat atau tidak pada kiainya. Disitulah dilihat, Guru taat dengan peristiwa ini, beliau berbaik sangka. Aku tahu nih, siapa muridku yang kadarnya, makomnya, dia sami'na wa ata'na sama saya. Ya, dia tidak peduli ikut partai atau tidak, tapi keputusanku yang warna kuning ini ikuti, minimal diam saja. Kalau tidak tahu persoalan, diam saja. Ya kan, masih kecil diam saja. Yang mana Nabi Guru pasti ada pertimbangannya. Oke, Anda tidak suka, diam saja. Tapi ini luar biasa, dilempari rumah Guru dilempari ya, dilempari orangnya. Nauzubillah min zalik. Pimpinan pondok tertinggi dilempari rumahnya hanya gara-gara perbedaan pemahaman politik ya dan seterusnya. Itu tandanya makom kita berbeda, makomnya beda. Ya makanya begitu, biasa itu murid-murid apa dilihat begitu, ya sama temannya Sayyid, ya kan, kalau ujian begini, kalau ke kampus begini, misalkan jangan pakai sendal, ada tonji, jangan gondrong, ada tonji gondrong, kan begitu kan, ada biasa orang begitu. Nah, ini juga di sini dikatakan beda makomnya, beda ilmunya. Ya, beda makamnya, beda ilmunya. Makanya semakin tinggi makam kita, ya makan tinggi kita kepada Allah, insya Allah semakin tajam. Sama, kita baca, kita tidak tahu mengaji, baca Al-Quran. Saya pernah menguji Al-Quran itu dulu. Bukan saya, teman. Bukan alif lam mim baca. Alama. Bukan alif lam mim. Alama. Ada juga baca alam, ada baca alama. Ya kan? Mulai dari yang tidak tahu makomnya. Sudah tahu makomnya, sudah bisa membacanya. Sudah lebih tinggi lagi makomnya, ya, tahu lagi qiraatnya. Tinggi lagi qiraat makomnya, tahu lagi penafsirannya. Lebih tinggi lagi, tahu lagi bagaimana penakwilannya, pengamalannya dan seterusnya. Padahal ayat sama. Ya kan? Ayat sama tentang alif lam mim, ya kan? Bacanya ada baca alama, ada baca apa lagi? Alam, ada baca alif lam mim. Itu yang paling benar, alif lam mim. Ya kan? Penerjemahnya juga begitu, beda-beda makomnya orang ketika menerjemahkan alif lam mim. Ada yang mengatakan alif lam mim Allah dia lebih tahu. Sudah nih, tidak ada tahu artinya. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak. Kalau ada ayat baru tidak ada artinya atau tidak ditahu artinya, itu ayat tidak sebagai petunjuk. Bukannya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Hudan linnasi atau hudan lil muttaqin. Nah, kalau alif lam mim tidak ditahu artinya, Yasin
Cuma dikatakan Allah jadi lebih tahu. Alif lam ra, kaf ha ya ain sad, Allah jadi tahu. Kalau begitu, Al-Quran bersifat petunjuk atau tidak? Makanya ada yang mengkaji. Oke, Allah lebih tahu, tapi minimal kita tahu sedikit, bolehlah. Ya kan? Dikaji nih. Oh, alif lam mim artinya ini dan seterusnya. Ya kan? Lampu hijau. Yang tahu lampu hijau bawa jalan, lampu merah stop. Apakah cuma polisi? Apakah cuma presiden? Enggak kan? Kita harus tahu itu. Ya kan? Makanya kalau merah kita langsung stop, rem. Ya, gas ketika warna hijau. Ya kan? Karena kita semua tahu, pengendara namanya petunjuk. Ya kan? Bayangkan kalau cuma yang tahu itu cuma polisi yang tahu. Tidak sebagai petunjuk. Makanya ada juga ulama mengatakan oke, Allah yang lebih tahu, tetapi bagus juga kalau kita kaji. Beda lagi makomnya kalau begini. Ya. Jadi begini, jadi tidak habis itu bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Tidak habis itu tingkatan-tingkatan pemahaman dalam ini. Oke, kemudian untuk itu dikatakan la tatrukidz dzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan sekali-sekali Anda meninggalkan berzikir gara-gara sebab tidak khusyuk dalam beribadah. Tidak khusyuk dalam beribadah. Ada orang, ya tadi kita standar kualitas apa? Amalnya baik, hatinya baik, khusyuk. Itu standar kualitas. Ada orang belum sampai makom, hatinya sudah bisa khusyuk. Kalau begitu ahwal saya tidak bisa. Nabi bilang ustaz tidak berkualitas kebede. Sekali jam mapen solat deh, jam mapen zikir deh. Tidak. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa la tatruk, jangan engkau tinggalkan satu kali pun, ya, berzikir kepada Allah atau beribadah, solat kepada Allah, ya kan, puasa karena Allah. Ustaz, kalau puasa masih mak gosip kak, misalkan ya, masih mak gosip kak, masih suka kak bote, jangan main puasa deh, misalkan ini bulan Ramadan. Nah di sini dikatakan jangan gara-gara itu Anda tidak kalau masih suka saya mak gosip, masih suka kak begini, bermaksiat, masih suka kak puasa tapi masih main game kak, masih apa, jadi istilahnya tidak kuisi ki Ustaz. Sekali jam puasa. Nah, kalau tidak puasa berarti langsung dapat dosa. Ya. Namanya wajib apa bapak-bapak ibu-ibu? Dilakukan pahala, ditinggalkan dosa. Ini jam apa salat Isya deh karena tidak khusyuk kak. Dilakukan salat Isya khusyuk, ya, sudah dapat pahala, ditinggalkan dosa. Sama kalau puasa nanti nih insyaallah dah sampai 2 bulan. Kalau begitu jamak pade. Belum lagi nanti penceramahnya bilang kam min shaimin laisa lahu, betapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Lapar dan dahaga. Kalau begitu tak kalah tiap apa puasa Ustaz? Tak kalah nih. Kalau tidak, ibaratnya begini. Saya puasa bermaksiat, berarti 2 gua dapat. Puasa kak dapat kak bonus, dapat kak pahala. Tapi tetap juga bermaksiat, ya istilahnya kalau kali-kalinya hitung untun ruginya, ekonominya, matematikanya kalau mau dikasih begini, ini contoh gini. Dapat pahala puasa 100. Tapi bermaksiat kak juga, misalkan. Ya kan? Maksiatku direkap ki 90 maksiatku totalnya. Nah, 100 kurang 90 berapa? Alhamdulillah, dapat ini jadi 10. Dapatnya jadi 10 dong. Iya kan, kalau orang yang khusyuk apa, belum lagi mengaji apa, tambah lagi 100 karena mengaji dapat lagi 10, salat sunnah dapat lagi 10, bertambah 100 berapa dapat kali 1 bulan. Oke. Tapi kalau mitena mentun sembahyang bagaimana? Tadi maksudnya berapa? 90. Melakukan anggaplah dapat 100. Meninggalkan minus 100. Minus 100, tidak puasa tommi, maksiat tommi, hidup tommi juga, masya Allah, ya kan? Bagaimana? Berarti maksiatnya minus 90, tidak puasa. Kalau mau hitung-hitungan, minus 100 memang nih, berapa itu? Minus 10, minus 10, saya berapa? Minus 10, minus 90 dikurang itu tadi minus 100. Berarti minus 190 kan? Jadinya kan? Berarti puasa, tapi walaupun tidak berkualitas dapat je kodong 10 bokonna, dapat je 10 bokon. Tapi kalau tidak puasa tommi minus
dapat minus, banyak minusnya, ya kan? Nah, sama juga Ibnu Athaillah, kita buka lagi, dikatakan jangan meninggalkan zikir, jangan meninggalkan ibadah, jangan meninggalkan sholat gara-gara tidak khusyuk, gara-gara tidak khusyuk. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 kali, tapi tidak khusyuk Ustaz. Itu begini. Jadi memang harus orang kalau mendengar pengajian memang harus komplit, harus komplit. Di satu sisi ustaz kan mengatakan sholat itu harus khusyuk, iya kan? Di satu sisi mengatakan ustaz kan jangan tinggalkan sholat, iya kan? Kalau satu setengah-setengah di bapak-bapak ibu-ibu, kalau begitu terpaksa ketinggalkan sholat ini karena tidak khusyuk. Akal asing namanya itu orang. Ya, sama orang. Masih ada itu beberapa orang di sana. Oh, Ustaz, Nabi itu miskin, Nabi itu kaya. Yang mana benar itu Ustaz? Nabi itu miskin, makanya jangan cinta dunia Ustaz, jangan mengejar. Saya biasa-biasa aja. Tapi jangan juga mengatakan Nabi itu kaya. Ya, jadi Islam sebenarnya ini suruh kita miskin atau suruh orang kita kaya? Kalau Islam mengatakan cuma harus kita kaya, tambah banyak orang korupsi mencuri. Ya, oke, satu. Kalau Islam dia mengatakan harus miskin, harus miskin, tidak bisa makin naik haji, tidak bisa makin naik haji. Naik haji berapa? Kurang lebih 50 juta, ya kan? Bagaimana zakat? Kalau miskin berarti tidak bisa kita mengeluarkan zakat. Iya, orang kaya yang bisa mengeluarkan zakat, zakat mal, ya kan? Dan seterusnya. Belum lagi sedekah, bagaimana? Iya kan? Jadi sebenarnya Islam itu perpaduan ini harus dikomprehensif, harus utuh penjelasan, tidak boleh tak penggal-penggal, setengah-setengah. Contoh, Nabi dalam keadaan miskin, benar juga. Karena Aisyah selalu Nabi berkata kepada Aisyah, ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Puasa kepading, saking tidak adanya. Bagaimana besok ada lagi? Tidak ada. Kusambungi lagi pading, puasa lagi hari berikutnya, ya kan? Satu. Saking miskinnya Rasul. Bahkan ketika Nabi meninggal, ya, anaknya Fatimah minta warisan. Tidak ada dapat anaknya. Saking bagaimana itu keterbatasannya. Tapi di satu sisi Nabi ketika naik haji menyumbangkan 100 onta. Ya, orang yang bisa menyumbangkan 100 onta. Satu onta itu saja lebih mahal daripada sapi. Satu onta lebih mahal dari sapi. Kalau 100 onta disumbangkan Nabi waktu naik haji, bagaimana? Berapa M itu? Ya, mungkin kurang lebih 1 M, 2 M. Kalau begitu, Nabi kaya atau miskin? Kaya. Wah, itu tandanya, wahai orang miskin, ikuti miskinnya Nabi Muhammad. Wahai orang kaya, ikuti kayanya Nabi Muhammad. Ya kan? Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, miskin atau kaya, yang penting hati kita harus kaya. Ya, hati kita harus kaya. Kalau kita bicara ilmu spiritual, bahkan ilmu spiritual ini harus fakir, harus kaya. Jadi kalau uang di dompet bisa kaya, bisa miskin. Tapi kalau orang belajar ilmu hikam, ilmu spiritual, hati ini harus dua-duanya. Apa bahasa Arabnya? Miskin, fakir, ya, miskin atau fakir. Fakir dari aspek spiritual artinya orang yang butuh kepada Allah. Berarti hati ini kalau dikatakan fakir, dia hanya butuhnya apa? Allah. Sama orang fakir, orang miskin, orang fakir butuh apa? Butuhkan dibantu, butuhkan dikasih makan kodong, dikasih baju, ditraktir. Itu fakir secara ekonomi. Tapi fakir dari aspek spiritual, orang fakir adalah dari aspek bahasa bermakna yahtaju ilah, bermakna butuh terhadap sesuatu. Maka dari aspek spiritual, hati ini harus fakir, bukan fakir uang. Jadi kolbu itu tidak butuh uang, tidak butuh uang. Ya, kolbu dikatakan fakir kalau dia butuhnya Allah. Dia butuh Allah, bukan dunia yang butuh, bukan jabatan, bukan harta, bukan. Tapi di satu sisi hati juga harus al-ghina. Ghina dalam bahasa Arab artinya kaya. Kaya spiritual mungkin banyak uangnya, mobilnya dan seterusnya, itu kaya. Tapi ghina dalam aspek spiritual, hati ini kaya. Kaya. Ya, hati ini kaya. Kaya dari apa? Kalau kaya lawan dari tidak butuh. Kalau fakir tadi lawannya butuh. Ya. Hati ini harus kaya. Harus kaya apa? Tidak butuh. Tidak butuh sama apa? Tidak butuh sama makhluk. Tidak butuh sama dunia. Jadi hati ini fakir, butuh kepada Allah.
hati ini gina, kaya, tidak butuh kepada selain Allah. Begitu. Jadi kalau kita belajar ilmu spiritual, fakir dan gina, miskin atau kayanya, perasaan bukan perkara ekonomi, tetapi perkara hati. Kalau hati ini tak balik, butuh dunia, tidak butuh Allah. Ini yang diluruskan. Hati spiritual adalah hati ini kalau dia butuh kepada Allah. Apa contohnya butuh sama Allah? Salat ingatannya sama Allah. Betul. Zikir ingatannya Allah. Oke. Apa atau siapa yang paling kita sering ingat, maka itu yang paling kita butuhkan, yang paling kita cintai. Ya. Apa? Saya ulang ini. Apa yang paling sering kita ingat, apa yang paling sering suka kita cintai, itu yang paling kita sering ingat. Ya. Nah, kita balik. Kalau kita ingat Allah, harusnya selalu mengingat Allah. Nah, begitu. Apa yang kita suka, butuhkan, itu harus kita ingat. Makanya ketika Nabiullah Muhammad SAW sholat, bagaimana khusyuknya, Ali bin Abi Thalib juga bagaimana khusyuknya, ya kan? Itu karena cintanya, makamnya memang sudah cinta tinggi, ya, makam tinggi itu. Kita berikan contoh. Ada orang berzikir cinta atau tidak, ya? Ustaz, sebentar malam baca ayat kursi 100 kali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Kalau satu kali enteng ya, enteng. Allah, satu kali oke. 7 kali ayat kursi dibaca. 100 kali ini satu putaran. 20 bocah maki. 50 nih. Setengah nih. Begitu kan? Lama belum habis. Jadi dia pikirannya apa? Kapan ini satu putaran? Kapan sampai 100 kali ini? Ya kan? Itu ciri-ciri belum khusyuk. Tapi jangan berarti tidak mau lakukan deh, Ustaz. Belum khusyuk, namanya dulu berzikir begitu. Namanya khusyuk. Kalau belum khusyuk, nanti khusyuk Pak, baru mau lakukan. Tidak. Biar tidak khusyuk, lakukan saja dulu. Insya Allah barakahnya itu. Khusyuk tidak khusyuk, walaupun tidak khusyuk ada barakahnya. Solat kita tidak khusyuk, jangan tinggalkan. Walaupun solat nol khusyuknya, tetap ada barakahnya itu, tetap dicatat malaikat itu. Tidak khusyuk saja dicatat, tidak khusyuk saja berzikir berberkah. Apalagi itu yang kita cari. Tapi jangan berarti tinggalkan. Kalau tinggalkan tidak ada menton didapat, kalau ditinggalkan. Ya, makanya lakukanlah ibadah, walaupun itu ibadah kita lakukan belum berkualitas. Anak-anak kan puasa lohur kena, ya kan? Kira-kira ada tidak puasa lohur dalam Al-Quran, dalam hadis? Tidak ada. Ya, Ustaz, ada tidak dalilnya hadisnya puasa lohur? Belum. Namanya puasa lohur tidak berkualitas. Ya, apa pengertian puasa? Subuh sampai maghrib, itu kan puasa kan? Dari itu pengertian dalam ilmu subuh sampai zuhur tidak ada. Kitab apa dibaca, mazhab apa, bahkan Syiah juga tidak ada saya rasa. Saya baca hemat saya tidak ada. Ya. Tapi kenapa anak-anak tak masih TK, masih berapa tahun kodong belum bisa sekolah, puasa lohur kena, iya kan? Dilatih kan? Dilatih. Lama-lama puasa lohur, berapa tahun puasa lohur, besok-besoknya puasa apa? Puasa fulbi. Nah, begitu. Zikir dengan khusyuk. Tidak mampu pakai zikir dengan khusyuk. Kalau hilang khusyuk, jangan hilang zikirnya. Ya. Oke, salat dengan khusyuk. Tidak hilang khusyuknya, jangan hilang salatnya, tidak. Kalau begitu, khusyuk namun hilang dulu untuk sementara. Zikir hilang zikirnya, hilang khusyuknya untuk sementara. Tapi tetap lakukan, tetap lakoni, tetap amalkan. Puasa juga begitu, masih tetap bermaksiat, tetap dulu puasa, tetap puasa. Insya Allah dapat hidayah, dapat barakah. Kita tidak tahu kapan dapat hidayah. Ya, untuk itu sebelum kita tutup, ada mungkin yang ingin bertanya? Habis muka pembantu. Alhamdulillah. Oke, demikian dari kami. Kalau minggu lalu kurasa pagi ini,
Ini alhamdulillah cepat berarti anu lagi nih jamku. Oh ya cocok nih. Berarti pas kurasa ini, pas kini jangan lagi. Ya, oke. Demikian pertemuan kita dari sini. Sebagai kesimpulan, mari kita sama-sama beribadah kepada Allah secara kualitas. Yang pertama, yang kedua, jangan tinggalkan ibadah gara-gara tidak berkualitas. Lakoni saja dulu. Ya, hidayah insya Allah siapa tahu akan muncul hari besok, lusa dan seterusnya. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.